Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas saham blue chip yang bergerak dalam bidang holding company. Perusahaan ini memiliki anak usaha yang bergerak di berbagai bidang, otomotif, pertambangan, dan sampai infrastruktur. Perusahaan apa ini? Simak video ini sampai habis. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, kita langsung saja. Perusahaan yang akan saya bahas hari ini adalah Astra International atau dengan ticker ASII. Ya, saham ini adalah saham blue chip yang masuk dalam berbagai indeks ya, baik indeks IDX 30, LQ 45, indeks syariah dan sebagainya. Kalau sebelumnya memang saham ini tidak masuk indeks syariah, tapi sejak awal tahun ini ASII sudah masuk ke dalam indeks syariah. Kita langsung saja ke webnya. Untuk bisnisnya sendiri, kalian mungkin sudah pada tahu ya. Jadi ASII ini adalah sebuah holding company, artinya dia membawahi berbagai macam anak perusahaan. Nah, untuk anak perusahaan apa aja, yang pasti dia bergerak di bidang penjualan atau produksi mobil, sepeda motor, kemudian komponen kendaraan, lalu ada jasa keuangan. Ya, memang tidak memiliki bank, tapi dia memiliki pembiayaan, artinya untuk kredit ya, kredit motor, kredit mobil, sampai kredit alat berat. Selain itu, melalui anak usaha UNTR, dia memiliki penjualan alat berat sampai dengan pertambangan. Untuk agribisnis, dia memiliki anak usaha AALI ya, Astra Agro Lestari, yang bergerak di bidang produksi CPO. Kemudian dia juga memiliki usaha di bidang infrastruktur dan logistik ya. Hal ini tidak ada perusahaan TBK-nya. Terus kemudian untuk teknologi informasi, dia memiliki anak usaha Astragrafia ya. Dia percetakan dan juga penjualan beberapa alat-alat elektronik ya mungkin. Tapi untuk Astragrafia ini klien terbesar mereka ya di grup Astra sendiri. Oke, jadi itu profil dari Astra secara singkat. Kita langsung melihat bagaimana pergerakan sahamnya selama beberapa tahun terakhir. Jadi memang beda dengan blue chip lainnya, terutama di bidang perbankan ya. Kalau Astra ini pergerakan harga sahamnya itu naik turun ya. Naik sedikit, kemudian turun lagi, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Dan kemarin setelah pandemi itu sempat turun drastis ya, turun drastis 3.000. Berarti kalau misalnya dilihat dari all time high-nya itu terdiskon 70% ya. Jadi sahamnya menjadi 30% harganya ke 3.000-an. Nah, setelah pandemi sudah mulai merangkak naik ya, tapi ya memang pergerakannya seperti ini ya, naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi. Saya tidak tahu kenapa saham ini seperti ini, tapi ini juga bisa kita prediksi ya. Jadi saya sering masuk di saham ini ketika dia turun, beli ya. Jadi swing aja ya, turun beli ketika naik tinggi dan dapat dividen, jual. Turun lagi, beli lagi, naik tinggi, jual. Namun dalam 3 tahun terakhir ini memang belum kembali ke harga sebelum pandemi. Padahal labanya sendiri itu sudah jauh di atas laba sebelum pandemi. Dan kemarin saya sempat beli itu di harga 5.800 kalau nggak salah, sampai nyicil di average 5.700-an ya. Ini waktu ini saya belinya sempat jatuh ke 5.200 ya, tapi average saya sekitar 5.700 dan jual di sekitar kemarin itu 6.700 6.800 ya, sempat ada beberapa lot di 6.800 dan kemudian sekarang turun lagi. Waktu itu saya pindahkan ke UNTR karena saat Astra ini 6.800 itu UNTR lagi murah-murahnya di sekitar 22 sampai 23.000. Nah, karena itulah saya jadi mikir lah, kalau UNTR ini sebenarnya adalah proporsi terbesar Astra, kenapa saya nggak masuk UNTR aja? Nah, karena UNTR lagi jatuh-jatuhnya harganya. Akhirnya keputusan saya untuk migrasi dari Astra ke UNTR ini berbuah manis. Sekarang UNTR sedang floating profit
sekitar 20% di 38 ribuan ya, 28.000, sorry. Sementara Astra sendiri ini malah jatuh dari 6.800, mungkin turun sekitar 10-an sampai 12% ke harga sekarang ini 6.200. Nah, karena ini saya jadi berminat kembali untuk masuk ke Astra lagi dengan dengan target mungkin di bawah 6.000 ya, di bawah 6.000 saya akan mulai mencicil dan nanti mungkin akan jual lagi ya, mungkin di sekitar 6.900 sampai 7 ribuan kalau misalnya bisa sampai ke 7 ribuan. Nah, bagaimana reasoningnya ya, kenapa kok bisa naik harga sahamnya? Mari kita lihat bagaimana performa kinerja Astra ini. Jadi ini adalah catatan kinerja selama 6 tahun terakhir ya, dari 2017 sampai 2022. Sebenarnya kalau kita lihat revenue ya, pendapatannya itu konsisten naik terus ya. Dari mungkin kalau kita geser sedikit ke 10 tahun terakhir ya, di 2014 ini ya, dari 200 miliar ya, 200 triliun ya, kemudian turun, sempat turun, kemudian naik lagi, naik, turun lagi pandemi, dan sekarang tahun kemarin mencatat 300 triliun ya. Bayangkan 300 triliun ini sekitar mungkin hampir 10% dari APBN kita ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan laba bersihnya ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2014, laba bersihnya ini ya, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk ya. Ini yang tercatat labanya Astra. Itu ada di sekitar 19 triliun di tahun 2014 dan kemudian naik turun dan kembali ke performa yang tinggi di tahun 2022 kemarin di 28,9 triliun. Artinya sudah naik sekitar hampir 50% ya, naik 9 triliunan dari tahun 2014. Nah, kalau dari sini mestinya harganya yang kemarin di tahun 2000 katakanlah 2014 ini ya, 2014 ini kan bisa sampai menembus 7.800 ya. Mestinya kan secara logika harganya bisa naik sekitar ya mungkin 10.000 lah ya, ini seperti ini ya, seperti di tahun 2017 ini. Tapi nyatanya masih belum bisa ke arah situ ya. Nah, inilah yang terjadi irasional di market yang bisa kita manfaatkan. Nah, kita kembali ke labanya. Lalu bagaimana laba di tahun 2023? Di laba 2023 kalau misalnya kita lihat Q on Q ya, stabil 8 triliun ini karena memang harga komoditas stabil ya. Karena kita tahu 40% dari pendapatan Astra ini berasal dari UNTR ya. Harga komoditas maupun harga pemasukan dari penjualan alat konstruksi itu relatif stabil. Beda dengan di Q2 yang tahun 2022 yang awal tahun itu masih jelek, kemudian naik, tapi kemudian turun lagi. Tapi saya kira di 2023 ini akan relatif stabil selama harga batu bara, harga emas itu masih stabil. Oke, kalau kita jumlah ya, ini ada 16, 17,4. Kalau yang kemarin 17, sekitar 17, 18 ya, 18. Jadi secara year on year sedikit turun, meskipun sedikit turun tapi harga sahamnya turunnya terlalu banyak kalau menurut saya ya. Kalau misalnya kita annualize itu berpotensi meningkat sebenarnya, meskipun secara year on year first half itu menurun, tapi secara kalau kita annualize kan kemungkinan masih bisa meningkat. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita ketahui, ini sekarang kan sudah melewati Q3, ini kan ada bulan Juli ya. Juli dan Agustus ini sudah selesai. Di Juli dan Agustus ini harga batu bara, harga emas itu masih stabil di harga yang cukup tinggi. Beda dengan di akhir tahun 2022 yang sempat anjlok ya. Maka saya masih yakin laba di tahun 2023 Q3 ini tidak akan jauh beda dari Q1 dan Q2. Maka kalau kita annualize-kan ya, kemungkinan akan mendapatkan laba sekitar 34-35 triliun ya. Artinya ini meningkat berapa ya?
Kita lihat 35 kurangi 29 ya. 6 per 29. Berarti masih ada kemungkinan naik 20% ya untuk laba year on year 2022 dibanding 2023. Kita ketahui ya bahwa ASI ini sangat rutin membagi dividen dan membagi dividen 2 kali setahun. Bagaimana dividennya kira-kira? Kalau misalnya ASI ini memiliki IPS katakanlah 800 ya, kita jangkepkan 800, dan selama ini berdasarkan data dia rutin membagi sekitar 40% dari laba bersih. Kecuali tahun kemarin ya, tahun kemarin ada sedikit keistimewaan membagi dividen yang super jumbo ya. Katakanlah 800 ini kita kali 40% ya. Berarti kemungkinan dividen tahun buku 2023 itu ada 320 ya. 320 ini akan dibagi menjadi 2 ya. Interim dan interim dan final ya. Kalau saya prediksi ya ini hanya tidak ada landasan ya, tidak ada landasan teorinya, tapi mungkin interim ini sekitar 100 ya, kemudian finalnya mungkin 220 atau katakanlah 120 dan 200 biar jangkep ya. Biar sekretariat korporasinya tidak susah menghitung. Jadi 120 untuk interim ya. Kemudian ditambah 200 untuk final sehingga total 320. Dengan 320 ini ya maka berapa dividen yield yang akan diperoleh investor jika masuk di harga sekarang. Harga sekarang ada di 6.150. 320 6.150 ya cukup lumayan ya, 5%, 5,2% untuk saham blue chip ya, jadi itu sangat-sangat lumayan. Tapi kalau saya sendiri, saya akan tertarik masuk ke ASI ketika dia sudah berada di bawah 6.000 ya. Kalau misalnya di bawah 6.000 ya saya kira patut dipertimbangkan untuk masuk. Tapi kalau masih di atas 6.000 ya masih banyak pilihan yang lain, terutama di grup ASI sendiri ini ya masih ada ASGR, masih ada UNTR yang mungkin dividennya juga tidak akan jauh-jauh beda. Oke, kalau misalnya di bawah 6.000 ya, di bawah 6.000 dengan dividen 320, maka dividen yieldnya sekitar 5,3%. Nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Tinggal kalian sesuaikan aja, semakin turun di bawah 300, di bawah 6.000, maka dividen yieldnya akan semakin bagus ya. Yang paling bagus kalau menurut saya untuk ASI ya tentu 6% ya. 6% itu sudah bisa dibilang sangat murah ya untuk saham blue chip. Jadi kalian tunggu aja di harga 5.300-an. Ya, 5.300 sampai 5.500 lah. Artinya di bawah 5.500 itu kalau menurut saya too cheap to ignore ya. Jadi cukup murah untuk dipertimbangkan untuk masuk ya. Di bawah 6.000 aja sudah menarik, tapi kalau bisa sampai 5.500 tentu itu sangat-sangat sangat-sangat sayang kalau dilewatkan. Nah, permasalahannya kan gini. Meskipun ini saham blue chip, tapi permasalahannya kenapa kok harganya turun terus, terutama di beberapa bulan terakhir ya. Dari kemarin sempat ke 7.000 kurang sedikit, sekarang sudah di 6.200 ya. Ya kalau misalnya kita lihat technical secara ngawur-ngawur sedikit ya, ini masih ada trend line ya, mungkin dia akan menuju ke daerah 5.700 ya mungkin ya, dan nanti akan rebound ya. Jadi saya bisa antri di sekitar 5.800 ya kalau misalnya dikasih, kalau enggak ya enggak masalah sih. Dan mungkin ini turun karena ada isu isu dari sepeda motor Honda yang kerangka e-Shaft yang patah atau dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya itu tidak terlalu signifikan ya. Sekarang kita lihat bagaimana proporsi penjualan dari otomotifnya ya. Jadi pendapatan bersih dari otomotifnya itu sekitar 65 triliun. Ya memang cukup besar sih, cukup besar. Tapi tidak dominan ya. Jadi 65 triliun kalau dibandingkan total 162 triliun itu ya hanya 30%-nya. Nah, kalau labanya berapa? Labanya ini hanya 5,6 triliun ya. Dan otomotif ini itu dibagi motor dan mobil.
Kalau misalnya motor saja ya, motor saja di halaman 58 ini disebutkan ya. Disebutkan ini ya. Nah, di sini. Jadi Astra ini itu menjalankan bisnis penjualan sepeda motornya itu melalui perusahaan Ventura bersama yang bernama PT Astra Honda Motor atau AHM. AHM ini dimiliki 50% oleh ASII dan 50%-nya oleh Honda Motor Jepang. Dan dari sini bisa dilihat ya, jadi keuntungan atau laba bersih yang disumbangkan dari AHM ini kepada laporan keuangan konsolidasian Astra ini hanya sekitar 2,195 triliun. Ya katakanlah pada semester kedua 2023 ini terjadi penurunan penjualan sepeda motor Honda. Tentu dari labanya yang dari labanya yang 8 triliun ini ya, kalau misalnya sumbangsihnya atau kan ini kan kalau ditotalkan 17 ya, 17 triliun. Kalau hanya 2 triliun saja dari motor dan itu ada penurunan, mungkin ya tidak akan lebih dari beberapa ratus miliar selisihnya. Jadi tidak signifikan terhadap keuangan Astra secara total. Oke, jadi itu ya pembahasan saya tentang ASII. Kalau saya berpendapat ya di bawah harga 6.000 itu adalah harga yang cukup sayang untuk dilewatkan. Dengan prediksi dividen tahun buku 2023 sebesar 320, maka di harga sekarang sudah mendapatkan dividen 5%. Semakin turun semakin bagus, terutama kalau misalnya bisa dividen yield 6% di harga 5.300. Selanjutnya keputusan jual beli saya serahkan kembali kepada kalian sebagai investor. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan.